Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh Solihah, gimana kabar kalian pada Senin pagi ini? Mudah-mudahan masih sehat, keluarga kalian sehat, semuanya terhindar dari bahaya virus corona dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Udahkah kalian duha al-masurat pagi ini? Kalau belum, silakan duha dan al-masurat dulu, baru kalian lanjutkan menonton video ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk mengisi buku karakter kalian setiap hari. Kalau kemarin waktu malam belum sempat, silakan pagi ini diisi untuk mutabah yang kemarin. Jadi agar tidak sampai lupa apalagi menumpuk. Saya harapkan tiap hari kalian mengisi dengan rutin. Oke, Solih dan Solihah, pokok bahasan pelajaran tematik pada pagi hari ini kembali Ustadz akan bahas pelajaran bahasa Indonesia dan masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu menentukan ide pokok. Gimana? Udah cukup lancar nggak kalian dalam menentukan ide pokok? Kalau belum, silahkan simak video pembelajaran sebelumnya. Dan pada video ini juga nanti Ustadz akan sedikit mengulang kembali materi tentang ide pokok kemarin. Dan tambahan materinya pada hari ini adalah kita akan berlatih untuk mengambil kesimpulan dari suatu teks bacaan. Nah, apa itu kesimpulan? Silakan kalian simak penjelasan Ustaz Rizal berikut ini. Oke, Solih Solihah. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin pentingnya dalam bagaimana cara menentukan kesimpulan dari suatu teks bacaan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz berikan langsung satu contoh teks bacaan tentang styrofoam. Nah, silakan kalian baca teks berikut ini dan kalian bisa pause dulu videonya. Jadi kita langsung learning by doing ya. Kita praktekkan bagaimana menyimpulkan suatu teks bacaan seperti ini. Silakan pause videonya dan mulai membaca. Oke, sudah dibaca keseluruhan teksnya? Oke. Kita sekarang mulai berlatih bagaimana menarik kesimpulan dari suatu teks bacaan. Pertama, hal yang tidak bisa lepas dari menyimpulkan adalah kita terlebih dahulu harus menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, di teks ini ada 4 paragraf dan setiap paragraf kita cari ide pokoknya. Masih ingat nggak bagaimana mencari ide pokok? Nah, oke. Ustadz contohkan sekali lagi ya, sambil kalian mengingat-ingat kembali caranya. Pertama, untuk menentukan ide pokok dari suatu paragraf, kita cari dulu, apa yang dicari? Kalimat utamanya. Nah, oke, kita cari dulu paragraf pertama. Nah, nih Ustadz kasih satu tips ya. Kalimat utama paling sering biasanya kalau tidak di paling depan, maka ada di kalimat paling belakang. Nah, ingat ya. Kalimat utama biasanya antara kalimat yang paling depan dalam suatu paragraf atau kalimat paling belakang. Nah, paragraf pertama kebetulan hanya ada 2 kalimat. Nah, berarti kita tinggal mencari mana di antara 2 kalimat ini yang merupakan kalimat utama. Nah, sifat kalimat utama bagaimana? Kalimat utama adalah kalimat yang sifatnya paling umum. Ingat ya, paling umum dan paling mewakili suatu paragraf. Kalimat pertama, di Indonesia styrofoam sudah tidak asing lagi digunakan sebagai wadah makanan dan minuman. Dan kalimat kedua, alasan umumnya adalah praktis, penampilan rapi dan bersih. Padahal di balik kemasannya yang menarik itu ada bahaya yang mengancam. Nah, di antara 2 kalimat ini, yang paling umum adalah kalimat pertama. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Ide pokoknya bagaimana?
ide pokok adalah kalimat utama yang kita ambil intinya. Oke. Ide pokok paragraf pertama. Di Indonesia, styrofoam biasa digunakan. Apakah harus seperti ini? Tidak harus. Yang penting mewakili dari kalimat ini. Di Indonesia, styrofoam biasa digunakan. Ini adalah ide pokok versi Ustaz Rizal. Versi kalian bisa jadi sedikit berbeda, tidak apa-apa. Yang penting intinya seperti ini. Oke. Sekarang kita ke ide pokok paragraf kedua. Kita baca lagi. Ide pokok kemungkinan besar antara dua di yang kalimat pertama atau kalimat terakhir. Paling sering adanya di sini. Maka kita baca dulu kalimat paling depan dan paling belakang dulu. Pertama, styrofoam adalah bahan yang berbahaya. Kalimat terakhir, sterin dan mezana akan berpindah ke makanan tersebut apabila makanan atau minuman dalam keadaan panas, mengandung lemak, minyak, dan asam. Mana yang lebih umum? Mana yang paling umum antara kalimat pertama dan kalimat terakhir? Dan jawabannya adalah yang lebih umum dan mewakili adalah kalimat pertama. Jadi ini adalah kalimat utamanya. Ide pokoknya kita ringkas, tapi ini sebetulnya kalimatnya udah ringkas. Jadi tetap kita ambil seperti ini ide pokoknya. Styrofoam adalah bahan berbahaya. Oke, seperti ini cukup. Ide pokok kalimat yang ketiga, seperti tadi, kita bandingkan dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir. Stirin berbahaya bagi otak dan sistem syaraf. Kalimat terakhir, oleh karena itu WHO menggolongkan styrofoam sebagai bahan karsinogen atau penyebab kanker. Mana yang lebih umum? Dan yang lebih umum adalah kalimat terakhir. Karena kalimat pertama hanya membahas stirin saja, yang mana hanya salah satu bahan dari styrofoam. Sedangkan kalimat terakhir membahas styrofoamnya. Jadi ide pokoknya ada di kalimat utamanya adalah kalimat utama yang adalah kalimat yang terakhir. Jadi ide pokoknya kita ringkas kalimat terakhir ini. WHO Oh, tunggu. Ini bisa diringkas lagi karena WHO tidak terlalu urgen dalam paragraf ini. Cukup styrofoam sebagainya kita ganti dengan termasuk. Styrofoam termasuk bahan karsinogen atau penyebab kanker. Nah, tinggal paragraf terakhir. Kita bandingkan lagi. Kalimat pertama dan kalimat terakhir. Mana yang paling umum? Mana yang merupakan kalimat utama? Jawabannya adalah kalimat yang terakhir. Ini kalimat utamanya karena ini lebih umum. Dan ini sifatnya adalah saran-saran. Jadi ide pokoknya adalah kita ringkas kalimat ini. Gunakanlah alat makan yang aman bagi kesehatan. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai ide pokok dari keempat paragraf. Nah, baru kita bisa mencari kesimpulannya.
Pertama adalah kita kumpulkan dulu semua ide pokoknya. Ide pokok kalimat pertama, paragraf pertama. Ide pokok paragraf kedua. Yang ini ide pokok paragraf ketiga. Dan ini ide pokok paragraf terakhir. Maka kesimpulannya adalah kita merangkai keempat ide pokok ini menjadi satu atau dua kalimat. Nah, kalau bisa satu kalimat aja. Dari 4 ide pokok ini kita rangkai menjadi satu kalimat. Nah, bisa nggak? Bisa dong, kita coba ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nah di sini Ustadz jadinya dua kalimat ya, tapi tidak apa-apa. Ini masih bisa disebut sebagai kesimpulan. Kesimpulannya, setelah Ustadz menggabungkan 4 ide pokok ini menjadi seperti ini. Di Indonesia, styrofoam sudah biasa digunakan, padahal styrofoam ini adalah bahan yang berbahaya dan bersifat karsinogen. Oleh karena itu, sebaiknya kita ganti styrofoam dengan alat makan lain yang lebih aman bagi kesehatan. Nah, kira-kira seperti inilah cara untuk mengambil kesimpulan dari sebuah teks. Ingat ya, kalau ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf, maka kesimpulan adalah inti dari suatu teks. Kalau paragraf, kan cuma satu nih, seperti ini satu paragraf. Nah, kalau beberapa paragraf menjadi satu kesatuan, baru ini disebut dengan teks bacaan. Nah, kalau kesimpulan dari satu paragraf disebut ide pokok. Tapi kalau kesimpulan dari semuanya, inilah baru yang kita maksud dengan kesimpulan yang ini. Kesimpulan dari beberapa paragraf, kesimpulan dari satu teks. Nah, demikianlah pembahasan tentang menentukan kesimpulan dari teks. Gimana? Udah paham belum? Kalau belum paham, silahkan kalian ulang kembali video penjelasannya. Dan kalian juga boleh kok menjapri Ustaz Rizal untuk menanyakan penjelasan di bagian yang kurang paham. Oke, sekarang silakan kalian buka buku tematik A halaman 47. Di sana ada sebuah teks bacaan tentang asal muasal nama Indonesia. Nah, di situ tugasnya kalian kerjakan di bawahnya bagaimana instruksi, yaitu menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dan kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Jawabannya tidak kalian tulis di buku itu, tapi ditulis dalam link Google Formulir di bawah ini. Nah, jadi kalian bacanya di situ, boleh juga kalian ngisi di buku itu dulu, kemudian ketik kembali di Google Form. Nah, seperti itu ya. Saya tunggu penyelesaian tugas dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.